Hai sahabatku se-Nusantara, kembali lagi di channel Bang Herman Official. Sebelum kita lanjut, pastikan sahabatku se-Nusantara menekan klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua se-Nusantara. Malam ini tim channel Bang Herman Official melakukan sebuah penelusuran di sebuah dan alhamdulillah Bang Herman Official ditemani oleh seorang tamu, yaitu lama tidak berjumpa. Dulu hanya pakai media komunikasi, dan kali ini alhamdulillah dipertemukan di daerah tempat yang sama, tempat kelahiran yang sama, yaitu tim partner dan pendukung Bang Herman Official dan Santri 86. Dan kebetulan ada bintang tamu yang mungkin sudah jarak tempuh memang jauh sekali. Kali ini untuk mempersingkat waktu, saya akan panggil tim partner saya, yaitu di Dadang selaku tim kameramen di channel KPL Ki Pranalewu. Saya akan panggil biar tidak penasaran untuk saudaraku se-Nusantara, biar lebih kenal, lebih akrab. Nah, mungkin dari awal tidak pernah kelihatan di sebuah kamera. Kali ini Bang Herman Official akan memanggil beliau, yaitu saudara Dadang. Monggo Dadang, silakan. Beliau ini adalah tim kameramennya di Pranalewu. Alhamdulillah bisa hadir karena ada suatu liburan, yaitu ya karena perubahan tahun baru memasuki era tahun 2022. Ini nanti bisa sharing-sharing dengan tim kameramennya di Pranalewu, karena beliau adalah meskipun saya jarang bertemu, memang tidak pernah bertemu, tapi di Pranalewu adalah panutan bagi saya. Dan ada lagi nih ya, tim partner dari Bang Herman Official dan tim editingnya, kameramennya KPL, dan ada satu lagi yaitu tim Santri 86. Saya akan panggil beliau, yaitu Fatah. Monggo di Fatah. Dan saya tidak lupa lagi ada ini ya, tim ini tim suksesnya kita bersama ini ya, yaitu saya bilang kalau dia tim apa ya namanya, tim pendukung saya, semua bertiga. Itu tim bagian era Pratama. Monggo Debri, monggo ini biar sama-sama hadir. Beliau juga ini termasuk senior. Dan ada lagi ya, biar lengkap semua. Ini alhamdulillah memang dari awal sampai sekarang tidak pernah yang namanya kita itu bertemu dengan tim kameramennya Pranalewu, dan alhamdulillah Santri 86 dan Rizky selaku tim Pratama juga alhamdulillah juga hadir. Dan ada lagi yaitu mantan tim kameramennya atau editingnya di Pranalewu, biar sama-sama tahu saudaraku semua. Monggo Dek Jonathan, monggo hadir. Masuk barang ini. Kayak masuk kafe. Alhamdulillah. Kalau menurut Meskipun ini penerangan agak gelap ya, namanya penelusuran, kecuali penelusuran di sebuah hotel mungkin terang yang masuk akal. Ini sudah penerangan sebuah mistis, jadi ya inilah ala kadarnya lah. Dan
tak lupa ini ada lagi tim pendukung dari Santri 86, Bang Herman Official dan sekaligus tim editingnya KBL dan Hakan dan Dek Dadang. Ini ada lagi istilahnya satu perguruan ya, dengan timnya Santri 86, yaitu Dek Salim ini. Kebetulan Dek Salim juga sama murid-muridnya ini. Ya, monggo Dek Salim hadir biar kelihatan juga, biar enggak ya, biar seimbang gitu. Ini pertemuan sangat langka ini, pertemuan sangat langka. Ini. Kalau modelnya beliau ini kan kayak kan, kayak apa ya, kayak ustadz lah. Dengan kita ini kan ya seperti ini. Alhamdulillah semua yang hadir di sini seninya beda-beda. Ada yang seni kayak apa namanya, pemangku. Kayak aja ini modelnya kayak pemangku. Atau sambil ini santri dan ini agak ngerok nih, remanis. Tapi di balik itu semua kan ada bidang masing-masing. Tapi intinya kita satu tujuan, satu hati, satu tujuan. Ya, misalnya adanya perusahaan seperti ini kita agar lebih tawakal kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan lebih rajin untuk kita beribadah, karena tanpa beribadah mana mungkin usaha kita akan sukses. Insyaallah dengan ridha Allah, kufayakun. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Demikian kenalan dari tim Bro Bang Herman Official. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Bang Herman Official bersama tim kameramen dari Prana Lewu akan melakukan sebuah penelusuran. Ikuti langkah kami. Oke, lanjut. Kita sambil jalan-jalan juga nih, nelusurin ini. Awan baru pertama kali kesini nih. Aku juga baru tahu kalau ada bangunan terbengkalai lah, bisa dibilang juga. Dari penglihatan Om Herman sendiri, ada sosok-sosok kayak apa sih di sini? Kalau dari segi pandangan saya, mungkin kadang-kadang ada dari nyata. Kalau saya kan dua-duanya saya pakai. Ini kebanyakan ini barusan sesuai sebelum kita mau menginjak di atas ini, saya sudah merasakan energi yang cukup kuat. Mungkin di daerah sini nih ada, bukan di sini, tapi di sini. Di sini nih ya, di sini nih ada sosok wanita. Dibilang kalau mungkin orang bilang sekarang ini ada kayak kuntilanak. Di sini nih sering kuntilanak. Karena lebih nampak kalau memang secara mempunyai kelebihan secara membuka mata batin atau di indera keenam. Istilahnya kalau di perguruan saya itu bukan tabir, bukan tabir ya. Insyaallah dengan ridha Allah kita akan kelihatan. Karena di sini tampak jelas, cewek ini cewek. Makanya nanti kita melakukan sebuah pembuktian setelah penelusuran, kita akan memberikan satu bukti apakah memang ada atau tidak tentang sosok ini, seorang putih ini. Ini pindah-pindah dari sini. Dan ada ini sebelah saya, tidak usah jauh-jauh ya. Ini nggak saya sebut, dibilang macan ini macan, rumah macan. Jadi kebanyakan kan, maaf untuk tim istilahnya penggemar channel Bang, kebanyakan orang itu kan banyak orang yang penasaran. Makanya
selesai kita penelusuran, kita melakukan sebuah dialog pembuktian dengan sarana mediator. Dan tim Sansuri 86 masih mempersiapkan tim, akhirnya tim mediator, dan kali ini saya bergabung ofisial ditemani oleh Jonathan lebih Dadang selaku tim youtuber yang sudah baru mengalahkan. Jadi saya pribadi ini melakukan penelusuran bertiga. Untuk lebih jelas lagi tentang keadaan bom ini kita lanjut ke penelusuran. Kosongnya sendiri, kenapa kok kosong? Satu ya, kebanyakan saya mau bilang tentang goib, kebanyakan orang itu kan mereka kok seperti ini, tapi memang ini sudah berapa tahun sebelum pergantian sang pemimpin untuk pemimpin daerah, ini sudah berarti untuk 2 periodenya. Tapi dari segi untuk dunia astralnya, dunia goibnya, ini kebanyakan banyak yang tidak setuju. Soalnya untuk zaman sekarang, ya mohon maaf aja ya, adat itu jarang dipakai. Kita kan memang ini yang jelas-jelas kita ini kan dunia nyata, sedangkan dunia yang tidak kasat mata kita kan kadang-kadang kurang menghargai. Percaya tidak percaya? Antara percaya dan tidak percaya. Dan mungkin dengan penelusuran seperti ini kita kan lebih tahu bisa mengungkap adanya beda alam kita. Dan masih banyak ya penelusuran di sini tentang fakta-fakta yang di luar nalar maksudnya. Ini aja kita dari awal saya udah banyak gesekan ini, sampai kameramen saya bilang blur enggak, maksudnya itu ya mas blur. Memang tadi sempat ada yang menyapa dibilang saja gitu. Ini tuh udah sering terjadi sih sama kita. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, manusia ini tidak lepas yang dari namanya korin. Nah seperti itu. Maka kalau kita merasa tidak lepas dari yang namanya korin, maka manusia itu akan percaya dengan adanya makhluk gaib. Allah aja itu makhluk gaib, apalagi manusia kalau tidak percaya gaib itu kan wis lah, sorok. Nah, juga udah dijelasin. Nah, di Al-Quran aja udah dijelasin. Dan di Al-Quran itu memang sudah menceritakan tentang kisah kehidupan yang nyata. Sudah ada di sana tentang hari bangkitnya manusia, hancurnya alam ini sudah tertera ada di Al-Quran semua, sudah menceritakan tentang keluh kesah, tentang kehidupan yang nyata. Jadi kali ini ya mohon maaf ya, saya sebagai bangsa yang masih muda ya, kita semua tetap yang kita menghargai istilahnya masukan dari para sesepuh. Karena tanpa sesepuh mana mungkin kita ada. Yang namanya adat ya kita rawat seperti itu. Tapi nggak ganggu Ya kadang-kadang ya kalau dibilang tidak mengganggu ya sih mengganggu. Karena kebanyakan di sini iseng ya. Bukan ini saya kan sudah pernah bertanya pada seseorang yang sering lewat untuk daerah sini, katanya sering ada kayak ada suara, ada yang sudah mulai nampak gitu. Makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, lawanlah semua, karena itu semua mungkinlah kita anggap halusinasi kita, anggaplah seperti itu. Kalau kita tidak dilawan dengan keberanian, yang namanya jin, setan, iblis pun siluman ya tetap mengganggu kita. Lawanlah dengan keberanian, dengan tetap kita berbanyak sholawat. Nah, ayat-ayat sesuai keyakinan kita, sesuai agama kita yang kita belum, seperti itu. Kalau kita cuma menyebut agama Islam kan kurang kan sebenarnya kan ada pemahaman masing-masing seperti itu. Dan penelusuran kali ini kita lanjut mungkin dari telah ini
mungkin ada jalan ini, nggak tahu ya ada jalan apa enggak di sini. Nah, tapi ini ya mohon maaf untuk saudaraku semua seluruh Nusantara. Kita melakukan penelusuran, tapi kita harus antisipasi hewan liarnya. Ular sih biasanya. Ular gitu ya. Kecuali kita udah persiapan udah matang, pakai sepatu, udah pelindung lah. Kalau sudah apa? Kalender. Tapi apa ini? Terekspor ke ini kita dijangkau nggak dalamnya? Oh, yang aku rasain sih emang ada beberapa energi negatif sih di sini. Dan mereka kayak jin pendatang hancur. Ya. Tapi bukan tanah mati Bang ya. Kayaknya tanah mati. Ini sebenarnya sih mau dibilang tanah produksi ya kurang produksi. Soalnya di sini kan memang dari awal sebelum Ada bangunan ini. sebelum ada bangunan ini katanya, saya garis bawahi katanya memang di sini lahan kering, sulit untuk air. Di sini memang sulit untuk air. Kecuali musim penghujan, ya insya Allah kalau ini masih jadi lahan mungkin 2 kali panen, 2 kali tanam. Jadi kebanyakan orang itu kan petani itu kan kadang-kadang 50-50, kadang-kadang ya untung, kadang-kadang rugi. Akhirnya lahan ini dijual ke dinas pemerintah, kemungkinan besar seperti itu, karena saya selaku penerus yang sekarang jadi nggak tahu seluk beluknya seperti apa. Saya cuma istilahnya mungkin pakai apa ya, imajinasi saya lah, saya pikir saya lah, itu kemungkinan besar seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang ganjal, misalnya ayam mungkin ada penasaran. Salah. Ini kebetulan kan tamu kita ini kan dari jauh. Kalau sendirian kita ke sini pasti kabur. Mungkin teman-teman yang kurang informatif nanti kita bisa Bisa dibantu bentuk media atau ya, mungkin bisa. lebih jelas lagi gitu. Dan itu jin ya, bukan arwah gentayangan. Nah, kebanyakan sih ya kalau arwah gentayangan itu ini banyak yang jadi kontroversi sebenarnya. Ada yang bilang kok bisa sih dunia ruh itu masuk ke dunia manusia, ke dunia dia tuh insya Allah bisa. Semua itu kan tergantung dari ridho Allah. Kalau saya bilang seperti itu kan saya nggak betul harus menjawab bisa. Semua tergantung ridho Allah. Tapi kebanyakan yang masuk ke mediator itu antara jin dan siluman, setan bisa juga. Karena juga ada pengalaman waktu dia ini jin, alhamdulillah jin macan dia ateis, nggak punya agama, akhirnya dia masuk Islam. Tapi masih tentang keistimewaan Islam itu seperti apa, itu saya buktikan dengan kalimat syahadat, baru dia percaya. Karena Islam itu memang juga agama yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang penasaran mau penelusuran di bagian mana, monggo saya tetap dampingi mungkin. Sudah situ nggak ada jalan. nggak ada jalan itu ini agak curam ini. Curam. Sebenarnya ini sungai sebenarnya, sungai tapi sungai alirannya nggak ada. Jadi ditumbuhin tanaman Iya, soalnya ini dulu saya pertama kali lewat, ini dulu bersih, nggak ada kok seperti ini. Tapi sudah lama nggak ke tempat ini seperti ini, siapa yang mau ngerawat? Itu tergantung dari pemerintah, dinas daerah. Ya mungkin lebih diperhatikan lagi. Nah, lebih diperhatikan lagi. Cuman bangunannya ini loh, bangunannya ini bagus ini loh. Ini kan upgrade-nya masih bagus bener Bang. Ini bagus loh, ini anggaran negara ini kalau nggak dipakai. Nah kan ini seperti itu. APBD. APBD ini. Ini dibangun dengan uang rakyat ini. Kalau soal jin mungkin ada Bang Herman yang Ini udah. Ini kalau ini MM-an ini bangun seperti ini. Coba, masa hanya mau diambil anggarannya tok,
seperti itu. Ya mohon maaf, saya agak ke segi positif. Kita kembali lagi ke segi perizinan. Dari segi perizinan, satu kalau ini diaktifkan maka akan lebih baik dan membantu adanya ekonomi di daerah setempat. Imbasnya ke masyarakat bisa berjualan seperti itu. Pasar hewan yang lebih layak. Pasar hewan yang lebih layak. Kalau ini kan bukan pasar hewan, pasar gokil. Seperti itu. Tapi so far sih yang angker. Dan kebetulan ya kalau memang situasinya nggak mikir masih banyak yang mau deh, masih banyak. Makanya kita malam ini melakukan penelusuran dan sebuah penelitian. Akan kita jelas lagi kita menggunakan tim mediator. Dan kali ini kita lanjut ke penelusuran. Mungkin teman saya mungkin masih penasaran tentang gedung-gedung yang terbengkalai ini. Kita lanjut ke penelusuran, ikuti jejak-jejak finansial dan kita teman-teman. Oke, so